Baik yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Ruang, Ibu Tabita Wahyutri Utami SPD MPD, dan perkenalkan saya Niwayan Sri Ayu Adinda Dewani Putri dengan NIM E1R023100079 kelas 5D. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan cara menyajikan visualisasi objek dengan mengacu pada karakteristik bentuk serta persamaan umum dari elipsoida dan hiperboloida. Di sini saya menggunakan dua benda, yaitu bola rugby untuk elipsoida dan jam pasir untuk hiperboloida. Model bangun yang pertama yaitu bola pada gambar berbentuk elipsoida putar karena memanjang ke atas ke bawah. Penampang melintang membentuk lingkaran. Untuk menentukan panjang sumbu elipsoida, diperlukan panjang total atas bawah yaitu 27 cm dan lebar maksimum elipsoida yaitu 17 cm. Sehingga setengah sumbu elipsoida adalah A 27/2 sama dengan 13,5 cm dan B sama dengan C yaitu 17/2 yaitu 8,5 cm. Persamaan umum elipsoida yang berpusat di titik asal 0,0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dengan sumbu panjang sejajar sumbu Z, maka X kuadrat per 8,5 kuadrat ditambah Y kuadrat per 8,5 kuadrat ditambah Z kuadrat per 13,5 kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan elipsoidanya adalah X kuadrat per 72,25 plus Y kuadrat per 72,25 ditambah Z kuadrat per 182,25 sama dengan 1. Untuk yang kedua yaitu gambar jam pasir. Diketahui pada jam pasir memiliki diameter alas 5 cm dan tinggi 9 cm. Yang pertama, asumsi dan sistem koordinat. Untuk mempermudah permodelan matematis, dibuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jam pasir simetris terhadap sumbu vertikal. Yang kedua, sumbu Z terletak di tengah jam pasir. Yang ketiga, titik tengah atau leher tersempit berada di Z sama dengan 0. Yang keempat, tinggi total jam pasir adalah 9 cm, sehingga Z sama dengan plus minus 4,5 cm. Selanjutnya, diameter alas sama dengan 5 cm, sehingga jari-jari maksimumnya Rmax sama dengan 2,5 cm. Bentuk jam pasir dimodelkan sebagai hiperboloida satu selimut. Selanjutnya, untuk bentuk umum persamaan hiperboloida. Persamaan hiperboloida satu selimut dengan sumbu simetri vertikal adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Atau dalam bentuk silinder simetri, R kuadrat per A kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Selanjutnya, untuk menentukan parameter A dan C, yang pertama kita cari jari-jari minimum yaitu leher jam pasir. Pada gambar, leher jam pasir kira-kira yaitu R min sama dengan 0,6 cm. Karena pada Z sama dengan 0 berlaku R sama dengan A, maka diperoleh A sama dengan 0,6 cm. Yang kedua, substitusi titik di alas. Pada bagian alas yaitu Z sama dengan 4,5 cm dan R sama dengan 2,5 cm. Kita masukkan ke persamaan yaitu kita masukkan ke persamaan R kuadrat per A kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 sehingga diperoleh 2,5 kuadrat per 0,6 kuadrat dikurang 4,5 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 sehingga didapatkan 20,25 per C kuadrat sama dengan 16,36 sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 20,25 per 16,36 sama dengan 1,24. Dengan demikian kita peroleh C nya yaitu 1,1 cm. Langkah 1, menentukan parameter ukuran yaitu memasukkan parameter ukuran bola rugby ke dalam GeoGebra.
yaitu A sama dengan 13,5 dan B sama dengan 8,5, di mana nilai A merupakan setengah dari panjang bola rugby dan nilai B merupakan setengah dari lebar bola rugby. Langkah kedua yaitu membentuk elips sebagai kurva dasar, yakni kita memasukkan persamaan elips, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Langkah ketiga yaitu memasukkan bidang datar, yaitu memasukkan persamaan z sama dengan 0. Langkah keempat yaitu membuat segmen perpotongan elips dengan bidang, yaitu bidangnya z sama dengan 0 dengan perintah segmen perpotongan f, Q1. Langkah kelima, perpotongan kurva elips dengan sumbu y. Dari kurva elips C, saya membuat kurva perpotongan sumbu y, C, 1. Dari perpotongan ini didapatkan kurva yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 8,5, dan Z sama dengan 0. Titik ini menunjukkan jarak maksimum elips yaitu 8,5 satuan sesuai dengan nilai B yang sudah kita masukkan. Langkah keenam, menentukan bidang tegak. Berdasarkan titik hasil perpotongan, kemudian memasukkan persamaan X sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan bidang tegak yang melalui sumbu X dan Y. Langkah ketujuh, membentuk lingkaran awal luasan putaran. Karena titik sebelumnya kita dapatkan Y sama dengan 8,5, kita masukkan ke persamaan bolanya, yakni X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 8,5 kuadrat. Persamaan ini mempresentasikan lingkaran hasil luasan putaran elips dengan jari-jari 8,5 satuan. Langkah 8, memilih titik pada kurva elips. Sebelum memilih titik, buatkan segmen perpotongan EQ2 dan EQ3. Di sini saya memilih sembarang titik yaitu 7,9, negatif 6,89 dan 0. Langkah 9 yaitu menentukan jarak terhadap sumbu putar setelah kita memilih titik pada kurva. Selanjutnya, kita memasukkan ke persamaan X sama dengan 7,9. Langkah selanjutnya, kita masukkan nilai ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 7,9 kuadrat ditambah negatif 6,89 kuadrat. Persamaan ini menyatakan lingkaran hasil luasan putaran pada posisi tersebut. Langkah ke-11 yaitu segmen perpotongan lingkaran dengan perintah segmen perpotongan EQ4 dan EQ5. Langkah ke-12 yaitu menentukan persamaan elipsoida, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan akhir yang mempresentasikan bola rugby secara sistematis. Selanjutnya, untuk menentukan sudut putar yaitu alfa sama dengan 180 derajat. Langkah terakhir, membentuk permukaan putar dengan perintah permukaan yaitu sumbu C, alfa dan sumbu X. Dengan demikian, bola rugby dapat dimodelkan sebagai elipsoida melalui proses luasan elips dengan menggunakan GeoGebra. Untuk yang kedua, persamaan hiperboloida kita masukkan ke dalam GeoGebra 3 dimensi. Tadi kita sudah dapatkan nilai I-nya sama dengan 0,6 cm dan nilai B sama dengan A, karena bentuk lingkaran A sama dengan B. Kemudian nilai C-nya itu sama dengan 1,1. Ketika X sama dengan 0, persamaan hiperboloidanya menjadi Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita intersect atau kita lihat di mana garis pertemuannya
kita masukkan EQ1 dan EQ2, lalu enter. Kemudian Z sama dengan 0. Persamaan hiperboloidanya menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita intersek lagi dengan F dan EQ3. Setelah itu kita slider. Untuk yang ke atas yaitu 4,5, yang ke bawah negatif 4,5. Agar dia bisa naik turun, Z kita sama dengankan dengan G, sehingga persamaan umum hiperboloidanya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita intersek lagi, masukkan P dan EQ4. Nah, intersek itu menunjukkan garis-garisnya. Nah, garis-garis ininya yang membentuk hiperboloida. Kira-kira ini dia bentuk GeoGebra ukuran jam pasir di mana A sama dengan 0,6 dan C sama dengan 1,1. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.